Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setna Dewi Samudra Zara. Dari kelas 82 akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan luas negara kesatuan RI dengan negara tetangga. Indonesia adalah negara yang paling besar. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Secara umum dapat diringkas dengan konsep 3G, gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, kekuasaan, kemenangan, dan gospel menyebarkan agama. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Hasil bumi selain menjadi konsumsi bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa barat. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Revolusi industri, pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Kerja paksa yang terjadi pada masa Hindia Belanda yaitu bangsa Indonesia harus membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang memanjang lebih dari 1000 km. Jalan tersebut dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Daendels 1808 sampai 1811 guna untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landelijkstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain, yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain, yang pertama, menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Negeri Indonesia yang jauh lebih luas dibandingkan wilayah Belanda, pada masa lalu Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda. Namun tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Reaksi Indonesia akan hal ini tentu saja mereka melawan. Adapun perlawanan-perlawanannya antara lain, yang pertama, perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sultan Babulo mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Yang kedua, perlawanan Aceh. Perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Yang ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Perjanjian Bungaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bungaya yaitu
Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Peralihan kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816 menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Yang kedua, Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Ide pembaharuan kaum Padri berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Yang ketiga, Perang Diponegoro atau 1825 sampai 1831. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik Kerajaan Yogyakarta terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono IV wafat. Yang keempat, Perang Aceh. Penanaman pohon koler ada hubungannya dengan perjuangan rakyat Aceh dalam menentang kolonialisme Belanda. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Yang kelima, perlawanan Sisingamaraja Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamaraja 12. Yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Yang ketujuh, Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Yang C, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Teks Sumpah Pemuda diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Yang pertama, perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis seperti irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Yang ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. C. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah memengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad 20 sangat memengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Perkembangan berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Dua, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo atau BU. Pada awal abad 20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Yang kedua, Sarekat Islam atau SI. Pasar Klewer telah ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab, dan Tiongkok pada masa penjajahan. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1923, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam atau SI yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Yang ketiga, Indische Partij atau IP. Indische Partij atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis.
D. Perhimpunan Indonesia atau PI. Semula bernama Indische Vereniging. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu Indonesia bersatu menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Dan yang terakhir, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia serta sangat memengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda. Panitia Kongres Pemuda 2 dibentuk tanggal 12 Agustus 1928 dengan ketuanya Sugundo Joyo Puspito. Kongres 2 diselenggarakan 27 sampai 28 Oktober 1928. Dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Beberapa keputusan penting Kongres 2 27 sampai 28 Oktober 1928. Pertama, Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Realisasi hasil Kongres adalah didirikannya Indonesia Muda tahun 1930. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin Ir Soekarno. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Tahun 1931-nya PNI dibubarkan. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusha. A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni Pemerintah Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, Pemerintah Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, Pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Jepang juga melakukan propaganda dengan semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kemudian kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain, yang pertama membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. 3. Pengerahan Romusha. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, Jepang juga mengambil seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan-kebijakan Jepang. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang yaitu yang pertama memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah.
3. Perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan pergerakan bawah tanah, ada pula perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, diantaranya perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Cotpeliang Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Yang kedua, perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang. 3. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Yang keempat, perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang shodanko atau komandan peleton. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di mahkamah militer. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajah. Yang pertama, perubahan pada masa kolonial barat, perluasan penggunaan lahan. Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada akhir abad 19. Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong perkembangan kota-kota. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketujuh, mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, masyarakat biasanya bekerja secara bergotong royong. 8. Perubahan dalam pendidikan. Terdapat 2 pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial barat. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Pada masa pemerintah kolonial barat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. 9. Perubahan dalam aspek politik. Kejayaan kerajaan-kerajaan pada masa sebelum kedatangan bangsa barat satu persatu mengalami kemerosotan bahkan keruntuhan. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda di satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kita temukan di berbagai kota di Indonesia, contohnya Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Masa penjajahan Belanda berpengaruh terhadap teknologi dan seni bangunan di Indonesia. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. Dalam aspek budaya juga terjadi perubahan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Agama Kristen diprediksi sampai di Indonesia sejak zaman kuno melalui jalur pelayaran. Penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif lagi seiring dengan datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia pada abad 16. Yang menyebarkan agama Katolik di Indonesia adalah para pastor seperti Franciscus Xaverius dari Ordo Serikat Yesus. Agama Kristen Protestan berkembang di Kepulauan Maluku, terutama setelah VOC menguasai Ambon, yang dipelopori Zending. Pengaruh lain dalam bidang budaya adalah pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian wajib. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pelajaran dan pengajaran menurun. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 4. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil memengaruhi masyarakat Indonesia. Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaannya di Indonesia. Yang kelima, perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami. Itu dia penjelasan dari Setna. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan.
Dan untuk kalian jangan lupa jaga kesehatan, dan yang terpenting selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.